Salam guru penggerak. Baik teman-teman, hari ini saya akan membuat aksi nyata aksi nyata penerapan pembelajaran apa itu namanya? Berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Nah, sebelumnya saya sudah share ke teman-teman dan siswa-siswa terkait dengan pembelajaran daring hari ini. Sehingga kemarin malam saya sudah share bahwa hari ini akan ada Pikom jam 9.30. Nah, setelah selesai seperti ini, saya membuat room. Kemudian roomnya saya akan bagikan link ya. Saya akan bagikan ke room sesuai dengan jamnya hari ini. Kita akan menunggu arek-arek masuk ke ini. Silakan masuk ke room ya, anak-anak. Nah, setelah selesai kita akan menunggu siswanya untuk masuk room ini. Oke, sambil menunggu ya. Oke, silakan menunggu ya. Kita akan menunggu 5 menit teman-teman masuk ya. Silakan adik-adik bisa santai. Pranayamanya ya, kita akan melakukan penarikan napas, penarikan udara sejenak supaya energi-energi positif masuk ke tubuh kita ya. Oke, tahap pertama kita akan melakukan transcendental meditation. Artinya adik-adik silakan dalam sekitar 1 menit silakan adik-adik praktek menarik napas, kemudian dari hidung yang kanan turunkan ke hidung yang kiri ya, seperti itu ya, dia. Silakan tarik bernapas, kemudian hembuskan dari yang sebelahnya, terus tarik dari sebelahnya, hembuskan. Silakan bisa mulai praktek dengan kamera dihidupkan ya supaya terlihat aktivitas itu ya. Terima kasih Tenta, sudah kamera sudah terlihat, Sadi sudah kelihatan. Silakan mulai aktivitas menarik napas ya, hembuskan, tarik napas lagi, hembuskan. Saya ulang lagi, tarik napas adik-adik, hembuskan. Boleh mata dipejamkan adik-adik, tarik napas lagi, oke selesai ya. Tujuannya adalah adik-adik supaya hari ini tenang, tidak ada beban, segala pikiran negatif yang ada di pikiran adik kita hilangkan hari ini, sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya lanjutkan adik ya. Nah, hari ini pengkondisian kelas, adik-adik hari ini kita akan belajar terkait dengan keberagaman ya dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Artinya ketika adik pernah mungkin pernah nggak lihat apa itu orang yang mungkin wajahnya keriting ya. Kalau di sini siapa yang keriting ya? Siapa yang rambutnya keriting? Mungkin itu ada keturunan ras apa mungkin dan sebagainya. Mungkin ada kulitnya yang hitam ya. Pengertian hitam itu bukan kayak ada sebenarnya, ini bukan hitam ya, namanya itu sawo matang namanya. Yang hitam itu kayak orang-orang yang mungkin di pedalaman daerah itu ada yang orang Afrika itu kan hitam ya, hitam. Kita di Indonesia Asia itu termasuk kulitnya itu sawo mateng ya, seperti itu. Nah, kita akan belajar terkait dengan keberagaman dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ntar adik bisa buka open mic ya. Absensinya nggak boleh, Pak. Ya, ntar nanti kalau nggak bisa absensi silakan di kolom chat bisa diketik namanya. Ntar saya ngerekap ya Dedek ya. Oke, kita akan sedikit bermain Dedek ya. Kita akan bermain tebak-tebakan wajah ya, untuk ngetes gimana sih biar tahu temennya itu lagi apa gitu. Oke, udah siap? Ntar nanti bisa open mic ya. Nanti saya akan tunjuk 1-2 orang, saya akan catat namanya yang berkomentar ya. Oke. Aduh, saya slideshow dulu ya, kelihatan jadinya. Oke, kalau seperti ini, kira-kira ini gambar apa, Dedek? Ada, Dek? Jika lihat seperti ini tampilannya, kira-kira orang lagi ngapain ini? Menangis. Menangis, yakin? Menangis, Pak. Oh, menangis. Menangis. Dia lagi menangis, teman-teman. Dedek ya, dia lagi menangis. Benar. Apa yang penyebab anak itu menangis, Dedek?
Coba adik mungkin di rumah pernah berpikir kenapa sih adik menangis itu? Bisa diutarakan, Kak. Pernah Kak ya? Nggak dibeliin mainan, Pak. Saya mulai Kehilangan, sedih. saya mulai dari yang tangan dulu. Sade. Sade, pernah kamu menangis dan kenapa? Apa yang buat kamu menangis? Emosinya, Pak. Emosi ya, mungkin pernah cerita nangis karena apa gitu, kira-kira yang umum ya, mungkin ditinggal oleh pacar atau mungkin dimarahin ibu dan sebagainya. Kapan Sade pernah Pernah nangis dulu waktu dijauhin teman itu aja. Oke, artinya Sade pernah nangis gara-gara teman-teman itu jauhin, boy. Berarti tim Sade, Teta jangan jauhin si Sade, nanti nangis lagi. Ya, itu. Siapa lagi? Yang mau lagi berbicara, kapan Adik pernah menangis? Boleh angkat tangan ataupun ya si Nyoman Widiase. Iya, Pak. Tangan, silakan. Widiase. Angkat Tapi, tangan Pak. ya. Ya, Widiase. Kapan Widiase pernah menangis? Ingat ya. Waktu kecil, Pak. Kenapa menangis? Dimarahin orang tua. Ya biasa ya kalau kita di rumah kalau udah dimarahi pasti ngemel-mel. Ya ingat ya, cowok cewek itu semua pernah menangis, termasuk juga saya. Udah dewasa juga akan sempat menangis, karena menangis merupakan ekspresi jiwa kita terhadap sesuatu yang kita tidak terima. Sehingga jangan bilang kalau udah dewasa nangis itu nggak boleh. Nggak ya, itu wajar, itu ekspresi kita ketika kita merasa kurang, artinya merasa tertekan dan sebagainya, kita akan nangis. Dan air mata itu bagus untuk membersihkan bola mata kita sebenarnya, sehingga nangis itu, tapi kalau keseringan nangis jelek ya, artinya nangis itu sewaktu-waktu kita itu bagus sebenarnya ya. Karena nangis itu ada dua, nangis bahagia dengan nangis karena sedih, sehingga tidak selamanya menangis itu karena sedih. Yang kedua, oke, gambar yang kedua. Gambar apakah ada yang lihat? Jika melihat seperti ini ekspresi temennya itu karena apa dia? Ya, kelihatan gambarnya. Bahagia, oke. Tia, oke, Tia. Pak, kelihatan gambarnya, Pak. Nggak kelihatan. Oke, itu karena mungkin karena wifi sinyal ya. Coba siapa yang pernah bahagia gitu, artinya pernah ketawa kayak orang gila gitu, karena mungkin dapat hadiah, dapat apa gitu. Iya, Pak, saya. Oke, Hendra, silakan. Saya, Hendra. Pak. Hendra dulu, Hendra. Saya Hendra Bali. Ya, Pak. Kapan Hendra pernah Karena bahagia? lihat teman yang dijaili teman, Pak. Oh, kalau lihat orang menjahili gitu ketawa gitu ya. Karena lucu, Pak, tapi lucu kasihan gitu loh. Artinya ini ketawanya jahat dong. Orangnya lagi dikerjain, kamu ketawa gitu. Artinya oke, itu artinya ekspresi orang beda-beda ya. Mungkin karena melihat orang jatuh, padahal kasihan tapi kita ketawa gitu. Karena itu ekspresi jiwa orang beda-beda ya. Nah, tapi ingat ya, kalau melihat orang ketawa atau melihat orang senang, kita harusnya senang. Jangan pernah kita merasa marah ketika melihat orang itu senang. Itu namanya sikap iri hati, dengki, dan tidak terima dengan ini ya. Artinya jika dia senang, kita wajib juga senang. Senang yang positif ya, jangan ya senang karena mencuri gitu, jangan. Itu bukan ekspresi kesenangan ya. Nah, ini ekspresi apa? marah. Oke, saya ingin melihat dulu siapa yang pernah marah di rumah mungkin. Dan kapan, mungkin dekat-dekat ini ada yang marah, kenapa gitu. Ayo open suara. Saya mulai dari Pita, angkat tangan Pita. Pita Sari, silakan Pita Sari. Oke, Pita Sari ataupun si Wayan Adi, siapa duluan Marah, boleh? Pak. Oke, Wayan Adi angkat tangan. Atau Iya, Pak. Alan Panera angkat tangan juga. Siapa yang mau open mic dulu? Atau si Eva, oke Eva silakan Eva Pridayanti. Kapan Vita sempat marah gitu? Ya enggak. Saya, Pak. Oke, Hendra. Selain Hendra ada lagi? Kalau enggak, coba Lia Putu dulu, dia open mic dia. Lia Putu. Marah
Kemarin, Pak. Kemarin marah karena Marah kenapa? Kenapa Epa marah? Mungkin karena nggak dapat bekal di rumah. Kenapa Epa marah? Epa kenapa marah Epa? Atau yang lain yang mau open bicara? Saya, Pak. Ya, Endra lagi. Silakan Endra. Kapan Endra pernah marah Endra? Sama orang tua ke luar kota, Pak. Kenapa ditinggal orang tua ke kota itu? Pak, tinggal sendirian di rumah. Oh, artinya ditinggal orang tua, marah di rumah, ada aja. Ya, mungkin itu ekspresi orang beda-beda ya. Oke, ya itu Hendra. Ya, Pak. Dapat marah mungkin ditinggal orang tuanya karena pengen juga ikut ke kota, jalan-jalan, Ya, Pak. lihat pemandangan. Tiba-tiba di rumah bosan, suntuk, dikasih pekerjaan banyak mungkin ya. Oke, itu ekspresi orang ya. Ya ini sering ya terjadi ya. Ini refleks biasanya. Ini ekspresi orang terkejut ya, jadi ya bener ya. ya. Ya, ini kalau biasanya kalau terkejut tuh mungkin temennya yang jahil, klik digituin ataupun lihat ular, lihat tikus, lihat kecoa, tiba-tiba datang itu terkejut. Nah, ini merupakan wujud ekspresi diri ya. Ekspresi diri orang itu berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah mengenali ekspresi itu ya, mengenali ekspresi itu supaya tidak salah persepsi. Contoh gini, kita lihat temennya lagi marah, kita malah ketawa. Nah, itu salah nggak? Salah nggak kira-kira jika temennya lagi marah gitu, ekspresi tadi mana ya? Nah, temennya lagi gini dia. Nah, seperti ini mungkin si Tenta gini dia kayak. Nah, ketika Tenta lagi marah gitu, sebagai temennya, apakah kita ketawa? Apa terkejut? Oh, Tenta marah dan sebagainya. Nah, kira-kira jika Tenta atau mungkin temennya lagi marah, apa yang dilakukan kita sebagai teman? Menghibur. Ya, nah cara menghiburnya gimana? Dikasih uang, wih Tenta suka dikasih uang. Ini Tenta uang 10 juta gitu, langsung hilang marahnya dia. Oke, gimana cara kita supaya temennya tidak marah? Contoh satu, dekatin dia, ajak dia ngobrol, curhat dan sebagainya, hiburlah dia. Ketika dia marah, jangan ketika dia marah teman-teman malah ketawain dia dan tambah marah dia. Oke, nah hari ini kita juga buat kesepakatan kelas ya. Yang pertama, nanti jika ada yang berbicara, jadi silakan close mic-nya. Jangan ada yang open mic ketika saya berbicara ataupun ada yang bertanya, supaya nggak kayak bebek, wawe dan sebagainya. Sepakat ada ya? Ya, jika ada yang Sepakat, Pak. ya jika ada yang mau sip good, mantap. Nanti jika ada yang bertanya, silakan ajukan angkat tangan seperti ini, boleh jika kameranya hidup. Kalau enggak silakan raise hand. Itu nanti saya akan pantau siapa yang angkat tangan dan sebagainya ya. Seperti itu Dede ya. Nanti supaya kelas ini berjalan dengan mantap. Ya, siap. Nah, hari ini kita akan belajar sesuai dengan gaya konten bervariasi. Mungkin ada yang suka dengan gaya belajar melihat, nah mungkin atau mendengarkan, itu beda-beda ya, sehingga Dede silakan kenali cara belajarnya masing-masing. Jika ada yang suka melihat, silakan baca buku, lihat video dan sebagainya. Jika ada yang suka mendengar, Dede bisa cek gaya belajarnya itu mendengarkan radio, mendengarkan berita dan sebagainya, ataupun jika mau merekam silakan materinya direkam kemudian didengarkan dengan baik. Itu ada juga kinestetik, anak yang suka bergerak, sehingga silakan belajarnya mungkin sambil jalan-jalan. Jika emang suka seperti itu, suka praktek, silakan seperti itu. Nah, hari ini saya akan menayangkan video Dede ya. Saya akan menayangkan video pembelajaran terkait dengan keberagaman. Saya juga nanti punya punya modul pembelajaran. Saya juga akan share nanti di WA ya. Nah,
saya udah nge-share di WA adik itu modul pembelajaran. Silakan yang suka baca buku boleh pelajari modulnya ya. Bisa dibaca-baca, sehingga yang suka-suka baca silakan pelajari modul yang Bapak berikan. Nah, yang suka video, saya udah buatkan video, silakan adik bisa mendengarkan sejenak ya. Ini video tentang keberagaman. Disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik. Dan budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nanti adik silakan dengarkan, nanti akan ada soal di sini ya. Berdasarkan Ada sensus soal di sini BPS nanti. tahun 2010, Ada soal-soal di yang akan Indonesia saya terdapat berikan lebih ketika dari di 300 video ini. kelompok etnik, atau tepatnya 1340 suku bangsa. Mungkin ada adik mau kayak Doni gitu sama saya, itu D, mungkin orangnya itu damai, mungkin O orangnya itu energik, N itu nyaman diajak berbicara, I artinya bohongan nggak tuh ya sebagainya. Silakan ekspresikan diri, saya ingin melihat ada adik mengutarakan kekuatan diri masing-masing. Oke, saya akan baca ya, saya akan baca kekuatan diri masing-masing ada adik. Itu yang pertama Karyarte, karismatik, anaknya teladan, rajin, indah hatinya. Cie, indah hatinya, so sweet chin. Saya akan tanya lagi Sade itu senyum manis. Oke. Yes, beneran Sade. Senyum memang manis Sade. Terus anaknya asik. Cie, emang kamu memang asik. Dia penyayang ya, artinya dia di rumah kan ada adiknya selalu dijagain, itu emang dia penyayang, sehingga rasa keibuan itu ada Sade. Itu enak diajak bicara. Oke, sip, mantap Sade, luar biasa. Sade keren. Tari, oke Tari. Ya, dia orangnya teladan. Wih, sip, mantap. Berarti Tari itu teladan. 3 surga yang bisa menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, 4 surga dah, 4 surga. Jika nggak ada bicara, langsung ini nilai UTS langsung gede nih. UTS-nya langsung minimal 80 mungkin. 4 surga langsung didapat. Yang mau angkat tangan silakan. 4 surga. Nanti. Ya, Satya, silakan Satya. Yang saya dapat yaitu keberagaman, banyak adanya suku bangsa, budaya, ras, agama, dan antar golongan. Itu aja Satya, ada lagi? Dan berbagai suku, agama, ras, antar golongan. Pun refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan tadi adalah di mana dalam pembelajaran tadi itu ada kompetensi emosi dan sosial, di mana siswa mengenal bagaimana sih mimik orang, sedih, senang, dan sebagainya. Sehingga dengan mengenal karakter diri, emosional diri, kita akan bisa mengelola itu dan bisa juga membuat sesuatu menjadi yang lebih baik, sehingga dapat mengontrol dan mengelola emosi yang kita miliki. Selain itu, dalam pembelajaran tadi juga ada diferensiasi proses dan konten, sehingga siswa tidak hanya menonton terhadap satu hal. Siswa dapat mengembangkan gaya belajarnya sesuai dengan tingkat kemampuan dan keinginan masing-masing. Oke, sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam Guru Penggerak.